terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Winda Anggraini dapat kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar menjadi tanggung jawab banyak pihak, utamanya pemerintah. Selain itu, sebagai salah satu kota besar, sudah sepatutnya semua anak di Kota Makassar harus mengenyam pendidikan tanpa dibebani biaya yang besar. Lalu bagaimana upaya dan juga langkah pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menjamin semua anak dapat bersekolah? Hal ini akan kita bahas bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Muhyiddin. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Alhamdulillah Bapak? baik. Alhamdulillah baik. Dan pada hari ini juga sudah hadir Bapak Sahrudin Said selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi D. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk melihat profil dari Bapak Sahrudin Said berikut untuk Anda. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mutu pendidikan di Kota Makassar dan bagaimana juga ini anak-anak semuanya harus sekolah. Iya. Kalau saat ini kita lihat anak-anak sudah mulai bersekolah, tahun ajaran baru sudah dimulai, anak-anak semuanya sudah bisa kembali bersekolah setelah pandemi. Apakah semuanya sudah tatap muka, Pak Kadis? Sudah. Alhamdulillah kalau terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru 2022-2023. Secara keseluruhan itu bahwa ini sudah terlaksana sejak tanggal 18 ya. Jadi mulai masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari dan sesudah itu ini berjalan proses tatap muka 100%. Jadi tidak ada lagi proses daring ya, tetapi semua adalah proses tatap muka seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar, khususnya di bawah kewenangan kami mulai dari PAUD, SD, SMP itu sudah berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kemarin, PPBD Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Dan insya Allah kami yakin dan percaya bahwa ini tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Anak lulusan SD masuk SMP, Alhamdulillah ini terjawab. Nah, tentu yang bisa menjawab seperti ini kan tentu dua hal yang perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat Makassar. Bahwa proses penyelenggaraan pendidikan itu ada beberapa kementerian termasuk Kementerian Agama. Jadi ada umum, ada agama. Ya, Kementerian Agama dengan ini. Jadi inilah akses bagi masyarakat Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga kemarin terjawablah bahwa setelah proses PPDB berjalan dengan baik, sistem walaupun tidak sempurna masih ada hal-hal artinya, tapi yang halnya bahwa ini sistem PPDB kemarin berjalan dengan baik. Kemudian setelah di akhir itu terjawab bahwa pada saat akhir ya pengumuman akhir dari sonasi ke non sonasi itu ternyata laporan kepala sekolah itu masih ada 1934 daya tampung untuk SMP. Ya, SMP negeri ini belum terpenuhi. Berarti tidak ada, inilah yang bisa mengatakan bahwa menjamin bahwa anak ini tidak ada anak yang tidak sekolah, hanya persoalan daya tampung. Nah, ini merata seluruh Kota Makassar. Inilah dan memang ada beberapa kemarin dan terus terang yang kami alami, mungkin ini adalah menjadi pengaduan juga di teman-teman Dewan, memang ada beberapa orang tua ini perlu menjadi edukasi bagi kita. Artinya memang ada orang tua keinginannya yang tidak maunya, artinya memilih sekolah tertentu. Akhirnya sebenarnya sudah ditempati lulus tempat lain, tetapi dia maunya sekolah-sekolah tertentu. Nah, ini kami tetap bahwa bertahan dengan keputusan kami dengan sonasi sistem bahwa kalau sudah dia lulus itu tidak akan mungkin kami akomodasi ke tempat lain karena ini adalah pemerataan sesama semua sekolah. Tapi kalau tadi Bapak Kadis mengatakan bahwa PPDB berjalan dengan baik dan juga lancar, daya tampungnya juga masih banyak ternyata ya. Tapi apa sebenarnya yang perlu dievaluasi? Karena mungkin
ada saja keluhan dari masyarakat begitu terkait dengan jalur zonasi ataupun juga mungkin terkait dengan jaringannya atau seperti apa, itu gimana? Jadi kalau terkait dengan aplikasi kami kemarin, karena untuk Makassar itu kami tidak ada pengadaan. Ini perlu kami luruskan juga ke masyarakat, karena kemarin itu ada aksi di Kejaksaan Tinggi, termasuk saya lihat dalam pemberitaannya bahwa kami perlu sampaikan ke masyarakat bahwa kami tidak ada pengadaan server. Jadi kami memanfaatkan server yang ada di pemerintah kota, dalam hal ini bekerjasama dengan Kominfo. Nah, ini kan kita akses besar ya, akses servernya besar. Kemudian kami dalam tim ini kepanitiaan banyak yang terlibat. Artinya kepanitiaan tim ini adalah pertama termasuk di Dukcapil itu sendiri, Satpol PP itu sendiri, kemudian Dinas Sosial terkait dengan data bagi warga yang miskin, itu kan datanya ada di sosial. Sehingga inilah yang untuk jalur afirmasi. Nah, terkait dengan permasalahan sebenarnya yang perlu dievaluasi adalah pertama tentu langkah masalah yang kemarin itu kan terkait dengan akses untuk masuk, bukan persoalan bahwa ini tidak diterima atau tidak, ditolak atau apa, tetapi memang ini yang harus menjadi edukasi bagi masyarakat. Selalu saya sampaikan bahwa butuh kejujuran dalam hal pendaftaran, karena begitu tiba pendaftaran banyak yang merubah dokumen kependudukan. Oke, maksudnya mengubah tempat tinggalnya karena ingin memilih sekolah yang diinginkan seperti itu. Tapi kalau dari Pak Sahrudin Said melihat bagaimana proses PPDB online yang sudah berlangsung di Kota Makassar, itu apa yang perlu dievaluasi? Baik, selamat pagi. Terima kasih Kompas TV yang telah mengundang kami untuk bincang-bincang bersama terkait masalah PPDB Kota Makassar. Alhamdulillah kami dari DPRD khususnya Komisi D bermitra dengan Dinas Pendidikan itu memang sangat serius ya, kemarin memperhatikan proses-proses yang ada di penerimaan siswa baru itu. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun ini menjadi pimpinan komisi. Semakin tahun semakin baik. Bahkan tahun ini saya anggap hampir sempurna. Kenapa? Karena alhamdulillah tidak ada lagi riak-riak, tidak ada demo, tidak ada lagi kemudian yang bisa ujuk-ujuk mengubah sistem yang dimana memang Pak Kadis dengan kami komitmen tidak boleh ada siapapun dia yang bisa mendobrak sistem. Sistem ini harus kita komitmen, kita jalankan sesuai dengan alurnya. Ya, tidak boleh ujuk-ujuk karena dia siapa, dia bisa mengubah sistem. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik, dan kalau itu kemudian dipertahankan, saya kira kualitas pendidikan kita ke depan ini bisa semakin baik. Dan saya juga besar harapan saya di tangan Pak Kadis, banyak perubahan-perubahan lah dari tahun ke tahun, karena memang kita akui bahwa dinas pendidikan ini sebelum-sebelumnya itu terlalu banyak dia punya kepala dinas PLT. Jadi ya? berganti-berganti. Iya, berganti-berganti kan, yang namanya beda kepala beda cara untuk memperbaiki. Tetapi alhamdulillah dengan kemudian Pak Kadis menjadi stakeholder di dinas pendidikan, saya kira banyak sekali perubahan-perubahan yang memang dapat kita bicarakan dengan baik kalau ada masalah, dan tidak pernah menutup diri untuk komunikasi dengan teman-teman DPR dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan kita. Katanya hampir sempurna nih Pak Kadis untuk di tahun ini memang apa yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk penerimaan siswa baru? Pada prinsipnya tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berbeda. Cuma kan tergantung tadi dikatakan Pak ini, kita harus, karena bicara pendidikan itu saya tidak bahwa ini ada tanggung jawab penuh dinas pendidikan. Tetapi saya selalu merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tanggung jawab pendidikan itu jelas bahwa tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kedua ada tanggung jawab masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Ya. Nah, kalau bicara tanggung jawab bersama, mau ada anak atau ada kepentingan pendidikan, semua adalah sebagai warga negara Indonesia semua bertanggung jawab tentang pendidikan. Dan semua masalah itu harus tanggung jawab bersama, tidak boleh menyalahkan. Nah, kami berangkat dari bahwa semua problem yang terjadi sebelumnya itulah yang kami carikan solusi. Artinya problem solvingnya kini kami baca di situ, maka solusi langsung. Nah, tentu juga kami berangkat bahwa pertama ada program Bapak Wali Kota terkait dengan yang program prioritas di bidang pendidikan yang sudah tertuang dalam visi misinya Pak Wali. Ada program prioritas kemudian yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin kita akan bahas usai jeda Pak Kadis dan juga Pak Sahrudin. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, Saudara. Tadi Pak Kadis mengatakan bahwa proses penerimaan siswa baru secara online ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga lancar. Kalau menurut Pak Sarudin ini hampir sempurna seperti itu. Tapi tadi juga dikatakan bahwa ada program pemerintah begitu yang sudah dilakukan ataupun juga akan diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apa saja itu Pak Kadis? Jadi ada 3 program prioritas yang sudah tertuang dalam RPJMD pemerintah Kota Makassar. Ada 3 program prioritas di Dinas Pendidikan, di bidang pendidikan. Yang pertama revolusi pendidikan, di mana di revolusi pendidikan itu semua harus sekolah, semua anak harus sekolah. Jadi yang tertuang dalam 18 revolusi pendidikan dalam program dan kegiatannya itu. Dan inilah 18 revolusi pendidikan itu adalah indikator mutu kualitas. Nah ini yang target kami. Bagaimana mewujudkan 18 revolusi pendidikan ini untuk menuju untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Nah tentu 18 revolusi pendidikan ini adalah merupakan implementasi dari 8 standar nasional pendidikan. Nah kemudian yang kedua adalah program perkuatan keimanan umat. Nah tentu dalam ini adalah kita termasuk dalam kawasan santri, kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama terkait dengan pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan karakter bagi anak kita. Nah, ketiga adalah pemberian beasiswa 1.000 anak lorong berprestasi, apakah dia prestasi akademik atau non-akademik. Nah, itu kami sudah lakukan sekarang, bahwa ini kita melakukan pendataan termasuk anak yang tidak sekolah. Jadi kami bukan formal dan non formal termasuk pendidikan kesetaraan karena ada anak dan kami kolaborasi di sini. Jadi ada antara dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan. Ini kami harus berkoordinasi, ini kolaborasi bertiga ini terkait dengan ini anak. Utamanya juga kemarin alhamdulillah kami bekerja sama dengan 3 ini dan dipimpin langsung oleh Ibu Wakil Wali Kota. Kami melakukan rahasia terhadap anak jalanan dan memang kemarin alhamdulillah kita dapat itu ada sekitar 10 orang lebih kami dapatkan anak memang alasan bahwa itu sekolah dan itu akan kami tindak lanjuti. Tidak ada lagi alasan revolusi pendidikan semua harus sekolah itu, tidak ada alasan lagi anak Makassar yang tidak sekolah hanya persoalan alasan macam-macam. Berarti semuanya harus sekolah. Ada 3 program prioritas nih Pak Dewan, bagaimana tanggapannya? Saya kira lebih dari itu pun kita apresiasi. Karena yang namanya pendidikan itu adalah hak dasar yang dimana memang di Makassar ini harus terpenuhi dengan baik. Maka dari itu kami di DPR melakukan kerja-kerja kami sebagai anggota DPR dengan pengawasan-pengawasan, kemudian dengan pelayanan-pelayanan, kemudian dengan mediasi-mediasi orang-orang tua yang kemudian agak sulit mungkin kemarin mengakses dengan segala macam. Dan alhamdulillah saya berharap tahun ini BPK tidak lagi memberikan raport merah kepada Dinas Pendidikan. Karena saya kemarin sempat mendapatkan laporan bahwa BPK kita di tahun 2020 Pak Kadis ya? Itu mendapatkan raport merah dan kita dianggap bahwa kualitas pendidikan kita menurun. Iya betul. Nah, dan alhamdulillah sekarang saya lihat dengan kemudian pemberian fasilitas yang memang Dinas Pendidikan sementara proses ini, saya besar harapan saya untuk peningkatannya ini kualitasnya semakin baik. Karena Pak Kadis juga bukan hanya mengurus siswa, tetapi dia juga mengurus pemenuhan fasilitas-fasilitas di sekolah-sekolah. Dan memang concernnya adalah apapun yang dibutuhkan oleh pendidikan, saya lihat Dinas Pendidikan sudah mewakafkan dirinya untuk terjun langsung menangani itu dan serius, tidak main-main. Pak Kadis, semua anak harus sekolah itu menjadi salah satu program prioritas dan juga kewajiban ya. Jangan sampai kayak tahun 2020 kualitas pendidikan di Kota Makassar ini sebagai kota besar menurun justru. Itu semua anak harus sekolah. Bagaimana memastikan bahwa semuanya ini sudah sekolah dan tidak ada yang putus sekolah? Pertama kan ada 2 yang kami lakukan. Nah, apalagi mendukung dalam program Bapak Wali Kota 1.000 lorong wisata dengan target 5.000 lorong wisata selama 5 tahun. 1.000 lorong wisata ini untuk tahun ini kami target untuk melakukan, jadi itu tadi ada 2 yang kami lakukan, mendata anak yang tidak sekolah dan usia sekolah. Termasuk juga ada yang putus sekolah. Yang putus itu mungkin dia membutuhkan, kan pendidikan kesetaraan dia butuh paket A kalau tidak tamat SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Kedua tentu ada anak yang memang usianya dia hanya terputus
karena kemarin itu ada beberapa anak yang kami sudah wawancara bahwa anak ini terpusat karena akibat pandemi kemarin. Kenapa berhenti? Bilang waktu pandemi. Nah sekarang tidak kembali. Nah ini kami kembalikan. Ini tugas kami yang pertama tentu kembalikan karena dia memang masih usia SD, kemudian dia formal dan tidak ada masalah. Jadi saya akan kembalikan semua itu ke sekolah. Yang utamanya sekolah yang ada di sekitarnya, jadi masih ada daftarnya, kami minta kepala sekolah untuk kembali, jadi anak kembali ke sekolah. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini, tentu saya dengan sistem penerimaan kemarin itu membuktikan bahwa di Makassar itu tidak ada sekolah yang unggul, tapi semua sekolah adalah unggul. Nah tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, seperti apa proses pendidikan yang kami lakukan supaya semua kualitas pendidikan itu baik. Maka dalam 8 standar nasional pendidikan itu ditambah tadi sarana prasarana, ada 4 prioritas yang kami lakukan. Terkait pertama adalah proses, standar proses, dan isi. Isi termasuk kurikulumnya. Tahun ini alhamdulillah kami sudah menetapkan kurikulum merdeka untuk implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai TK, SD, SMP untuk di Kota Makassar tahun ajaran 2022-2023. Kemudian yang ketiga tentu tujuan kami adalah memberikan layanan dasar pendidikan berkualitas merata. Berarti itulah yang menandakan bahwa tidak ada sekolah yang unggul. Dan ini tentunya saya harus membuktikan ini kepada masyarakat. Jadi tidak lagi perlu, dan ini salah satu solusi supaya orang tua ke depan tidak ada lagi milih-milih sekolah. Betul. Bahwa semua sekolah di Makassar kualitasnya sama, maka orang tua. Dan tentu juga sistem zonasi ada 2 hal yang kami dapatkan dan dari sisi positifnya. Artinya ada beberapa orang tua menelpon kami bahwa terima kasih Pak Kadis dengan zonasi. Karena pertama yang didapatkan karena anak membuat silaturahim sesama tetangga. Karena kemarin itu masing-masing kan sibuk, ada yang jauh sekolah dengan tertentu, akhirnya dengan zonasi, tadinya bertetangga kurang komunikasi karena akibat anak, maka masing-masing mengantar bertemu terjadi silaturahim yang karena baik. Sekolahnya yang ya, sama. sekolahnya itu termasuk juga tingkat resiko anak. Artinya tingkat resikonya kalau dekat kan pikirannya kita tidak macam-macam. Bisa saja kalau lambat dijemput karena kita tahu pasti anak tahu jalan kaki atau apa dan sebagainya. Itu yang Jadi paling ada penting. solusi-solusi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah tadi kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum, bagaimana Pak Dewan tanggapannya? Saya kira kalau berbicara masalah perubahan kurikulum yang ada di sekolah atau yang kita terapkan sekarang kurikulum merdeka itu, saya kira kita harus support karena memang peningkatan kurikulum kita itu betul-betul harus update, ya. Apalagi memang banyak sekali keputusan kementerian yang memang harus kita anut dan harus kita ikuti. Di mana memang ada satu daerah yang memang belum bisa mencapai itu, tetapi Makassar saya optimis bisa memasifkan kurikulum merdeka itu. Dalamnya itu juga sudah diatur belajar digital, ya. Kemudian banyak hal-hal yang kemudian kami support dari DPR, mulai daripada pengadaan yang dibutuhkan oleh sekolah dan juga apalagi ditunjang dengan dana BOS yang sudah luar biasa. Makanya tadi Pak Kadis jelaskan bahwa tidak ada lagi sekolah yang unggul, semua merata, memang betul karena sekolah ini kan punya dana BOS sendiri-sendiri dan sudah berkuasa untuk kemudian meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi kepala sekolah hanya dibutuhkan kreativitas untuk bagaimana caranya memberikan regulasi, formulasi, kreativitas yang baik untuk meningkatkan kualitasnya yang ada di sekolah. Jadi makanya memang ke depan saya berharap bahwa kepala sekolah yang kita taruh di sekolah-sekolah ini adalah kepala sekolah yang betul-betul dari guru-guru terbaik. Karena seorang kepala sekolah itu menentukan nasib guru dan nasib muridnya, juga peningkatan kualitas sekolahnya. Nah, itu dia. Tetapi saya lihat ini akhir-akhir ini Pak Kadis banyak sekali peningkatan pelayanan guru ya, mutu guru di pelatihan-pelatihan, dan ini saya kira kementerian juga kita apresiasi karena di Makassar itu kementerian banyak sekali memberikan kegiatan-kegiatan kepada pelatihan guru dan demi untuk meningkatkan pelayanan meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Fasilitas pendidikan dibutuhkan, kemudian juga kualitas gurunya. Iya, itu yang utama. Itu juga yang menjadi hal utama. Kita mungkin akan lanjutkan lagi, saudara, usaha jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Saudara, salah satu hal yang juga faktor menjadi penentu mutu pendidikan baik adalah kualitas tenaga pengajar dari setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya?
Ya, jadi yang pertama itu tadi. Jadi saya masuk ke kan yang mau dicapai itu bagaimana implementasi 8 standar nasional pendidikan. Nah, jadi kami prioritas untuk mencapai itu kualitas mutu pendidikan. Ada 4 yang kami program dan tahun ini kami genjot ya dalam hal kegiatan itu. Yang pertama adalah itu tadi standar proses sisi, kemudian yang ketiga mutu guru. Nah, mutu guru ini dibutuhkan adalah karena ini implementasi kurikulum, kami yakin kalau kita berharap hanya Kementerian Pendidikan melaksanakan, maka berapa juta guru seluruh Indonesia. Nah, tentu kami memanfaatkan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, bekerja sama, ada 3 balai. Jadi 3 balai besar, ada balai besar penjamin mutu pendidikan di bawah naungan kementerian, ada balai besar guru penggerak, ada balai advokasi, pengembang. Untuk ini ada 3. Nah, inilah semua balai ini adalah punya widya suara. Nah, terkait dengan itu kami menetapkan ini bekerja sama melalui kelompok kerja guru. Jadi kami ada komunitas guru. Guru SD ada kelompok kerja guru yang dikenal KKG, kemudian di tingkat menengah itu ada MGMP, masing-masing mata pelajaran. Nah, ini yang kami buat wadah, inilah yang kami manfaatkan, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang balai yang ada, semua widya suara kami manfaatkan mereka. Artinya itulah sumbangsinya pemerintah. Saya masuk tadi tanggung jawab ini adalah bagaimana peningkatan mutu, tanggung jawab bersama juga. Artinya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini yang kami lakukan kolaborasi. Artinya kementerian menugaskan widya suaranya, dia yang membiayai sendiri. Jadi ini arti kita masing-masing tanggung jawab lah. Saya punya guru untuk dilatih bersama dengan mereka untuk peningkatan kompetensi terkait dengan implementasi kurikulum. Nah, insya Allah saya berkomitmen dengan Kementerian Pendidikan dan ini insya Allah kita jadikan pilot proyek. Karena saya ingin bahwa semua guru di Kota Makassar itu memahami tentang, dia sudah tahu tentang implementasi kurikulum Merdeka. Artinya operasional mandirinya di situ bahwa dia betul-betul melaksanakan. K13 kemarin kami evaluasi, tidak semua sampai hari ini guru semua belum tuntas untuk itu. Sehingga tentu dengan hal-hal yang seperti ini yang kami lakukan kolaborasi, kami harap bahwa memang di kementerian itu programnya sekolah penggerak wajib itu melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kami di Makassar menetapkan bahwa semua sekolah mengimplementasikan semua kurikulum dan tentu ada dalam keputusan kami ada 3 dalam pilihan. Sekolah penggerak itu kan sudah memang dilatih, ditunjuk. Kemudian ke sekolah penggerak itu wajib melaksanakan itu, kemudian dia itu memilih kurikulum Merdeka berubah, kemudian tujuan paripurna supaya guru ini memahami betul kurikulum, maka akhir itu adalah kurikulum Merdeka berbagi. Berarti inilah nanti guru yang kami manfaatkan semua di kelompok kerjanya mereka untuk berbagi kepada teman-teman yang lain, saling melatih, saling mengisi. Jadi dalam komunitas itu adalah teamwork, ya. Nah, sekarang kami juga berikan ruang kepada guru. Artinya bukan kami, tapi guru yang tahu bahwa seperti apa kompetensi apa yang kami butuhkan. Itulah yang menjadi proses perencanaan kami dalam pendidikan. Kemudian yang paling penting adalah manajemen pendidikan, utamanya manajemen sekolah. Itu yang disampaikan Pak Dewan tadi, Pak Syarudin, bahwa yang penting di sini memang betul-betul manajemennya. Karena begini, kalau manajemen kepala sekolahnya, kompetensi kepala sekolahnya lemah, sementara kita mau genjot ini, kan seakan-akan bahwa kalau guru kreativitasnya luar biasa, tidak diberikan ruang, ini yang bahaya juga. Berarti tanggung jawab juga ada di kepala sekolah. Betul, gitu. karena itu manajerialnya. Manajerial pendidikan itu tergantung di situ. Kalau kepala sekolahnya masa bodoh, setiap gurunya mau melakukan sesuatu perubahan tentang pengembangan peningkatan mutu, baru diberikan ruang. Nah, inilah yang menjadi evaluasi juga. Itulah salah satu peningkatan mutu pendidikan. Dan ada hal juga yang saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan revolusi pendidikan semua harus sekolah, kita paham bahwa kami di Kota Makassar itu kita ini adalah ada warga pengungsi ya, warga pencari suaka. Kami juga bekerja sama dan itu menindaklanjuti surat kementerian terkait dengan pendidikan bagi anak pengungsi. Mungkin sebelum lebih jauh terkait itu saya ingin ke Pak Dewan terlebih dahulu. Bagaimana melihat adanya pelatihan kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik di Kota Makassar? Apa itu sudah cukup atau? Saya kira kalau kita berbicara cukup tidak akan cukup, ya. Tetapi harus kita bersyukur bahwa kementerian ini sangat membantu, karena saya yakin dengan kondisi Dinas Pendidikan Kota Makassar yang notabene anggarannya mungkin terbagi-bagi, sangat terbantu oleh kementerian yang kemudian memberikan solusi, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru. Dan saya kira itu sangat bagus, dan kemudian saya berharap guru-guru memang terlatih oleh
tenaga-tenaga yang ahli dan kemudian bisa mencapai kurikulum yang kemudian dicanangkan oleh kementerian. Utamanya adalah kepala sekolah yang memang harus kita genjot perbaikan kualitas mutu manajemen sekolah. Nah ini, karena kenapa? Sekolah itu akan baik kalau kepala sekolahnya baik, itu aja. Kalau kepala sekolahnya tidak mampu berkreasi, yakin sekolahnya itu seperti itu saja. Karena begini, manajemen sekolah sangat penting, bukan hanya persoalan murid ya yang harus kita lihat di sini, tetapi juga banyak di dalamnya itu menyangkut masalah kebersihan sekolah misalkan, itu harus diperhatikan juga. Kemudian banyaknya pungli-pungli ini kemudian yang kemudian kepala sekolah harus sigap untuk melihat itu dan jeli. Maka dari itu kemarin saya tanyakan juga Pak Kadis kapan pemilihan kepala sekolah. Nanti kan ada Pak Kadis ya. Tes untuk kepala sekolah. Saya berharap yang menjadi kepala sekolah di Kota Makassar baik tingkat PAUD, SD dan SMP ini adalah yang terbaik. Bukan karena persoalan kedekatan politik, tetapi yang terbaik dari yang baik. Yang profesional. Ya. Karena kan ada nilai ya, ada nilai kompetensi yang mereka nanti akan ikuti dan itu harus yang tinggi nilainya yang bisa menjadi kepala sekolah. Oke, jadi memang yang betul-betul kualitasnya baik itu yang kemudian memimpin suatu sekolah. Tadi juga yang menjadi fokus dari Dinas Pendidikan Kota Makassar ini para pencari suaka atau pengungsi itu apakah juga harus mendapatkan pendidikan apa seperti apa? Iya, harus. Itu harus dan itu artinya kan ini kita berada kepada hak asasi manusia karena ini terkait dengan ini masalah persoalan kemanusiaan. Nah kami di Kota Makassar, alhamdulillah ini kami sudah menampung beberapa dan tahun ini insya Allah akan kami rekomendasikan. Jadi kami koordinasi dan kami dapat support dan apresiasi terhadap menindaklanjuti dengan surat kementerian. Jadi saudara-saudara kita itu yang pencari suaka bukan mendapatkan tapi ada mendapatkan ilmu, akses ya, pendidikan. Nah kami kemarin dengan Kemenkumham sudah Menko Polhukam kami sudah berkoordinasi mencari solusi bahwa kami di Makassar kami berikan akses dan termasuk tahun ini ada diberikan rekomendasi untuk masuk nanti di SMP ini. SMP ada 11 orang, kemudian SD itu kan 34 totalnya ya. Jadi ada 23 orang itu yang mau masuk ETK ke SD. Ya, nah ini kita berikan ruang. Nah tentunya terkait dengan pembebanan biaya itu memang jalan kementerian juga dia akan dibebani dengan organisasi ini dari UNHCR dengan IOM ya IOM ini dari PBB ya dari PBB artinya itu nanti dia tetap mengikuti semua sebagai biaya yang ada tidak dibebankan kepada APBD maupun APBN. Nah kita berharap bahwa ini hak mereka jadi insyaallah 34 anak ini di bawah naungan kami berikan ruang dan sudah ada nama-nama sekolah, kami akan rekomendasikan untuk diterima, untuk belajar. Nah sebelum anak belajar ini memang ada dilakukan dulu pendidikan dan bahkan semua sekolah, kami bekerja sama dengan IOM, itu kami melatih guru-guru kami, khususnya ada anak yang memang untuk pengungsi. Jadi ada kerjasama kami juga peningkatan tentang ini bagaimana menghadapi beberapa negara karena kita ada beberapa negara yang ada dengan bahasa yang berbeda-beda ya. Yang berbahasa yang berbeda-beda dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Nah itulah bentuk dukungan pemerintah bahwa ini adalah faktor kemanusiaan dan hak asasi manusia kan terkait dengan ini masalah internasional. Nah ini, jadi kita berikan hak mereka. Oke, saat ini tadi juga Pak Dewan mengatakan bahwa setiap sekolah itu punya dana bosnya masing-masing. Kemudian jadi pastikan kepala sekolah beserta guru-guru ini bisa membuat bagaimana sekolahnya begitu bagus, fasilitasnya juga oke. Itu kita akan bahas ya Pak Kadis usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Tentunya saya masih bersama dengan Bapak Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan juga Bapak Sarudin Said, selaku anggota Komisi D DPRD Kota Makassar. Tadi dikatakan bahwa setiap sekolah ini punya dana bosnya masing-masing. Kemudian juga yang harus dihindari adalah, kata Pak Dewan, adalah pungli-pungli gitu yang ada di sekolah. Dari dulu ketika ada pungutan begitu di sekolah ini yang kemudian menjadi keresahan dari orang tua siswa, padahal dikatakan bahwa sekolah itu gratis seperti itu. Nah, baru-baru ini juga ada pemberitaan terkait dengan salah satu SMP begitu di Kota Makassar memberikan beban gitu kepada orang tua untuk membayar seragam senilai 1 juta rupiah dan ini belum
dibagikan. Bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan? Jadi gini, jadi memang kami sudah membaca dan dihubungi oleh beberapa awak media terkait dengan ini. Jadi kami sampaikan bahwa terkait dengan jadi saya tidak bicara dulu pungutan. Terkait kan tentu kami kadis ini tidak serta-merta bahwa harus mengatakan ini salah atau tidak. Tapi tentu kami lakukan klarifikasi seperti apa, karena memang di sekolah itu ada namanya kan kompetensi sosial itu termasuk kewirausahaan. Nah kalau dalam bentuknya koperasi sekolah, berarti itu kan disah saja ya, jadi tidak ada melalui koperasi, dan terkait juga belum dibagikan. Karena kami sudah klarifikasi, memang kan tidak serta-merta, anak kan tidak semua ditahu ukurannya. Apalagi kalau namanya baju seragam, utamanya baju batik, baju olahraga, jangan sampai anaknya XL atau SL, orangnya besar baru dikasih S, kan seperti itu. Sehingga itulah yang membuat baru nanti koperasi memesan ya, artinya melalui koperasi itu, khususnya pakaian-pakaian seragam. Tetapi yang kalau memang betul bahwa tidak melalui koperasi sekolah yang itu yang salah. Kalau pungli kan kita harus lihat dulu seperti apa. Kalau apalagi baju seragam disebut baju seragam, maka kami kembali apakah dia koperasi sekolah atau tidak. Itu kan jadi pertanyaan. diperbolehkan ketika kalau koperasi itu sekolah, koperasi salah satu sekolah. juga usaha sekolah itu, dan itu dalam Menghidupkan kompetensi di kepala sekolah itu, di manajemen kepala sekolah itu, memang salah satu bagian usaha kewirausahaan. Itu adalah bagian daripada itu juga menjadikan edukasi pendidikan bagi anak. Jadi itu koperasi kan, koperasi sekolah, koperasi siswa. Nah itu. Tapi setiap anak apakah harus membeli seragam di sekolah itu? Apa seperti apa Pak Kadis? Ya, kalau kami sudah sampaikan bahwa itu sebenarnya tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan. Tetapi kan semua sekolah punya ciri khas. Sama, semua sekolah berbeda-beda, baik negeri maupun swasta. Swasta juga melakukan seperti itu. Ada baju seragam tersendiri, ciri khas sekolah itu. Artinya ada masing-masing sekolah punya ciri khas. Kemudian kalau baju batiknya itu adalah menjadi ciri khas pertanda bahwa ini anak dari sekolah ini. Termasuk baju olahraga, tidak mungkin baju olahraga satu seragam tapi masing-masing membawa nama sekolahnya. Nah, berarti inilah barangkali perlu kita luruskan, kita klarifikasi, kita lihat dulu substansi masalahnya. Kalaupun memang nyata bahwa ini yang betul-betul pungli menerima yang tidak jelas, ada itu tidak boleh. Itu tadi dalam bos sudah dibiayai oleh itu. Kecuali memang pakaian seragam, memang jujur kami katakan di dalam juknis bos itu bukan untuk itu. Nah kalau buku, buku memang untuk siswa. Nah, ya, itu. Jadi kalau soal seragam, karena biasanya batik ataupun juga pakaian Ya, olahraga pakaian ini olahraga berbeda-beda, jadi dengan- diperbolehkan ketika koperasi. Saya tambahkan yang boleh ya? handle. Ya. Silakan Jadi begini, Pak Dewan. dalam koperasi sekolah itu berarti di sana ada kegiatan berusaha Ya. yang kemudian harus dihidupkan oleh sekolah. Menurut saya, adanya kemudian pembelian baju seragam itu menggampangkan siswa malah. Karena yang didapatkan itu ada berapa pasang. Kemudian sisa sepatu yang tidak ada. Lengkap, lambangnya sudah lengkap dengan jumlah atau nilai yang saya rasa lebih murah daripada kita beli di luar. Tetapi dasarnya di sini adalah tidak ada kemudian paksaan. Silahkan kepada orang tua siswa yang ingin misalkan membeli di luar silahkan, tetapi yang mau membeli di sekolah juga boleh. Nah, jadi di sini memang tidak ada kategori pungli. Yang pungli itu kalau memang tidak teratur dalam sistem. Ini kan mereka ini kan sah di sekolah. Koperasi sekolah sah di sekolah dong, ya kan? Itu dulu. Berarti kalau orang tua membeli di sekolah dengan koperasi sekolah bekerja sama, berarti kan boleh-boleh aja. Yang penting tidak dipaksa bahwa kalau misalkan Anda lulus di sini harus beli di sini. Itu nggak ada seperti itu sebenarnya. Jadi ya saya kira itu hanya sekedar apa namanya isu-isu yang kemudian saya anggap harus kita luruskan dengan baik, dan saya sih malah senang ada yang seperti itu. Karena saya dulu waktu sekolah kan harus kemana ngukur, beli kiri kanan kan. Ini di sekolah kita tinggal bayar dengan sejumlah duit yang saya kira tidak terlalu mahal, dengan kelengkapan yang banyak sekali. Pramukanya sudah lengkap, batiknya ada, baju olahraganya ada, baju sekolahnya sudah ada, sisa sepatu yang tidak ada. Oke, jadi ini justru menurut Pak Dewan adalah menguntungkan para Iya. siswa begitu, karena tidak sulit lagi Tapi untuk di sini mencari juga seragam. kita harus akui bahwa ada orang tua yang tingkat ekonominya itu di bawah rata-rata. Ya. Itu kan boleh membeli tidak langsung dan boleh menyicil. Oke. Di Kemudian- koperasi boleh menyicil, Ya, menyicil betul. Pak, ini Bahkan 3 kali kalau saya tidak Saya salah. perintahkan ada subsidi. Subsidi Artinya bahkan. saya minta juga sekolah, kalaupun memang Orang tapi yang tidak mampu. boleh juga sekolah menyampaikan bahwa bagi yang tidak mampu kan hati-hati juga. Iya. Saya pengalaman Banyak saya orang yang bahwa pura-pura tidak mampu. jangan sampai pura-pura tidak mampu. Betul. Artinya begini, terkait dengan itu memang betul-betul kemampuannya kami minta sekolah bahwa kalau perlu disubsidi, koperasi harus berikan apresiasi ke mereka. Kalaupun memang tidak bisa diambil ya kasih mereka. Dan kemudian yang perlu kita pahami begini, sebenarnya tidak ada paksaan.
kami juga sudah melihat itu bahwa di sekolah itu mau umpamanya tidak pakai baju batik, tetap haknya untuk belajar dikasih, tidak boleh diberi sanksi. Tidak ada sanksi bagi anak yang tidak pakai baju batik. Cuma kan mungkin anaknya merasa, mungkin anak ini yang merasa tidak enak kalau teman-temannya pakai baju batik, berarti Dia anak sendiri ini yang inilah berbeda terkadang gitu. dari tekanan anak. Tapi dari segi psikologis itulah yang membuat ini. Nah sebenarnya kan tidak ada juga dia mengatakan apakah wajib semua pakaian seragam. Sebenarnya kalau pakaian itu pendidikan itu yang paling utama prosesnya dulu. Tapi kan itulah yang menandakan termasuk juga bahwa tata tertib ataukah kedisiplinan anak itu yang membuat pakaian. Kan sama saja kalau kita dalam suatu lembaga, kita di pemerintah daerah harus pakai baju keki. Apakah kan kalau bisa juga kata apakah bisa tidak pakai baju keki? Itulah menandakan bahwa ini kan adalah pegawai, ada keseragaman dan memudahkan, bisa dicek kalau kemana-mana ada apa-apa, oh ini pegawai. Jadi sebenarnya terkait seragam ada itu. kemudahan-kemudahan Ada yang kemudian mendeteksi juga diberikan ya kepada siswa jika betul-betul siswa tersebut Identitas tidak sih mampu. sebenarnya. Identitas, betul identitas. Kan identitas itu kelihatan. Kalau pegawai sekarang tidak ada bagian seragam pegawai Pemda, bagaimana mau ditahu apakah pegawai Pemda kota atau apa ini dari mana atau dari mana? Tapi sekarang Pak Kadis kan pendidikan gratis seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti di suatu sekolah ada iuran begitu yang kemudian membebankan kepada siswa, bagaimana cara mendeteksi ini iuran yang resmi, ini kemudian yang tidak diperbolehkan, itu seperti apa? Karena saya katakan begini, lembaga pendidikan itu adalah sama dengan lembaga sosial lainnya termasuk tempat ibadah. Kami tidak melarang kalau ada yang bersubstansi, tapi jelas artinya contoh, mungkin di sekolah itu dibutuhkan sarana ibadah. Tapi sarana ibadah ini tidak memungkinkan, tetapi bisa saja kalau ada orang tua yang mau menyumbang, masa dilarang? Atau ada yang seorang tua yang mau ingin membangun, contoh. Kami sangat mengapresiasi semua teman-teman yang alumni. Ya. Ini salah satu kasih contoh dulu, alumni SMP 5. SMP 5 itu kalau kita mau bicara biaya, ini miliaran loh di situ. Artinya dia sesuatu ada yang dibangun, itu partisipasi dari alumni. Kami tidak larang. Nah inilah yang banyak memberikan sumbangsi kepada kami. Kami juga tadi bahwa kalau kemampuan daerah tidak sesungguhnya tidak, inilah tanggung jawab pendidikan. Sama tadi program beasiswa. Kalau di anggaran kami hanya 100 siswa SD, hanya 100 siswa SMP. Nah kalau ribuan, nah inilah tadi saya butuh data. Kolaborasi dengan BUMD, BUMN, kemudian CSR yang ada di urusan pendidikan, kami kasih datanya bahwa ada sekian anak yang berprestasi, kami berikan data kepada mereka. Karena semua perusahaan, semua masyarakat memang, dan bahkan kami siap di salah satu di situ, siapa tahu ada anak yang berprestasi tapi tidak mampu, butuh orang tua asuh. Itu juga kami koordinasi di mana-mana, kami buka. Berarti sekolah ini harus jeli untuk mendeteksi kondisi dari anak-anak ini ya. Iya. Berarti iuran boleh di sekolah asalkan jelas substansi. Kalau iuran itu kalau bicara tidak ada pemerintah iuran. tidak boleh, tidak ada iuran, tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan kalau iuran. Kalau iuran itu berarti per bulan. Nah sudah ada dana bos. Kecuali kalau di sekolah swasta memang ada yang mengatur. Itu diperbolehkan memungut. Berarti Itu kan diatur di Juknis bos itu jelas bahwa iuran sekolah swasta. Karena sekolah swasta kita paham kalau dia hanya menggunakan, apalagi gurunya mereka kan rata-rata guru yayasan. Nah tentunya kalau hanya dana bos yang mau diterima dengan jumlah siswa yang sedikit tidak bisa menggaji gurunya. Jadi tidak ada bisa proses. Nah itulah jadi itulah tanggung jawab tadi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak semua juga serta-merta bahwa kita ini mengatakan boleh atau tidak boleh. Tapi kita lihat dulu substansi masalahnya, apa dasar mereka sehingga ini apakah memang dibutuhkan itu dan menjadi program prioritas, salah satu juga peningkatan mutu kan itu dibutuhkan. Baik, kita akan lanjut lagi, saudara, usaha berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, tentunya juga yang menjadi program prioritas dari pemerintah Kota Makassar adalah pendidikan berkarakter bagi setiap anak. Selain semua harus sekolah dan juga ada pemberian beasiswa. Nah, kalau misalkan kita lihat kondisi pendidikan saat ini, sering terjadi juga tindakan-tindakan tidak terpuji begitu, baik tenaga pendidik ataupun juga siswanya melakukan pembulian mungkin sesama temannya, sampai mungkin ada yang meninggal seperti itu, atau ada yang tawuran. Itu bagaimana mencegah semua ini Pak Kadis? Jadi pencegahan ini tentu itu tadi yang pertama bahwa ini kan kita tidak bisa menghindari bahwa ini sekarang era digital ya. Jadi kita tidak bisa, tetap kita berhadapan dengan itu. Nah tentu yang pertama yang menjadi utama program adalah itu bagaimana pendidikan karakter anak. Itu yang saya utamakan mulai dari PAUD sampai
Bahkan kami sudah sampaikan ke guru-guru, mulai dari PAUD kita tanamkan pendidikan karakter anak, pendidikan karakter kita bangun, kita tanamkan di hati jiwa anak, kemudian imtak termasuk pendidikan keagamaan itu yang paling penting. SMP, SD ini tidak boleh. Jangan sampai pendidikan anunya di PAUD bagus, sementara masuk SD dibiarkan akhirnya hilang. Akhirnya lupa lagi apa yang diajarkan Jadi di kalau PAUD. ini kita tanamkan, insya Allah kalau kita kolaborasi sampai tingkat menengah, lepas itu anak. Saya selalu katakan kemarin, biar mau dipengaruhi ini narkoba atau apa dan sebagainya, pasti anak itu karena sudah tertanam dalam dirinya bahwa ini itu yang perlu. Itu pendidikan itu yang sangat penting untuk dulu kita prioritaskan terhadap seluruh anak, mulai dari pendidikan PAUD. Jadi pendidikan PAUD itu sangat penting. Nah, Bagaimana penerapan model pendidikan karakternya Pak Kadis? kami buat memang, jadi insya Allah kalau ini kami sudah bisa menyusun kurikulum dan kami jadikan muatan lokal, tapi wajib. Muatan lokal itu wajib. Saya jadikan muatan lokal tapi wajib dalam hal tenaga pendidikan. Jadi ini nanti kami buat dan kami susun untuk sampai mulai PAUD sampai kepada tingkat SMP. Kami berharap juga sama kolaborasi dengan koordinasi dengan provinsi, kita bangun bersama. Karena kami yakin bahwa dengan pendidikan, salah satu contoh. Kenapa sekolah swasta itu yang terpadu? Sama juga nanti kami program Bapak Wali Kota. Sekolah bukan lagi 9 tahun, 10 tahun. Jadi masuk PAUD, keluar SMP. Nah ini nanti kurikulumnya seperti itu. Jadi salah satunya pendidikan itu, kurikulum yang kita bangun itu kita pertahankan sampai dengan tingkat SMP. Begitu keluar SMP, jadi 10 tahun. Ya. Nah itu menjadi program prioritas kami juga, dan insya Allah kalau itu akan berjalan. Dan ini, Kapan rencananya Pak Kadis? ini sudah sebenarnya kita sudah bisa dilakukan itu. Nah kalau ini semua sekolah nanti yang sifatnya nanti ada terpadu ya, sekolah terintegrasi, dan insya Allah mudah-mudahan Ada ini sekolah terbaik. terintegrasi, sekolah terpadu pendidikan berkarakter. pendidikan Bagaimana berkarakter Pak, itu. Pak Dewan Jadi, tanggapannya? Saya kira kalau itu dicanangkan dalam tertuang dalam kurikulum, saya kira bagus juga karena dia sifatnya memaksa. Harus kita ikuti Iya. dan baik, positif maksudnya. Kemudian ada juga kemarin inisiasi dari teman-teman KONI Kota Makassar untuk One Student One Sport. Oke. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengetahui bakat dirinya, kemampuan dirinya. Misalkan dia ini dari kecil dia sukanya bola, kita harus support. Nah, itu akan diselenggarakan atau dicanangkan oleh bekerja sama Dinas Pendidikan dengan KONI. Nah, kemudian saya juga berharap ke depan Pak Kadis ada satu program di mana kita memberikan apresiasi kepada siswa yang menghafal Al-Quran. Jadi misalkan ada satu siswa atau satu sekolah yang kemudian bisa menghafal, kita kasih beasiswa. Kalau bisa sampai selesai. Kenapa? Itu adalah apresiasi yang sangat besar. Bayangkan kalau misalkan kita paksa, kita genjot mereka, kita kasih mereka kesempatan, kita support mereka untuk menghafal, berapa SMP di Makassar, berapa SD. Satu orang saja ada hafiz di situ, berapa ulama yang bisa muncul setelah dia tamat. Berapa ustadz yang bisa kemudian bangkit dari sekolah-sekolah yang kemudian karena kita support dengan apresiasi dengan memberikan beasiswa. Saya kira itu adalah salah satu cara untuk bagaimana caranya meningkatkan bukan hanya pendidikan pendidikan sekolah, tetapi pendidikan agama. Juga kalau kita berbicara agama berarti karakter, ya. Saya kira agama tidak bisa dipisahkan dengan karakter. Kalau agamanya bagus, kemudian diwajibkan juga kalau ke depan itu kalau pas jam sholat kita harus sholat. Kalau misalkan dia ibadah, dia harus ibadah. Itu kan cara-cara kita sebenarnya menggenjot bagaimana caranya anak kita terdidik, bukan hanya baik dia punya akademik, tetapi mutu kualitas agama dia dalam dirinya. Itu saya kira ke depan. Akhlaknya baik Ya, juga. Jadi saya tambahkan sedikit kan terkait dengan pendidikan keagamaan. Jadi kami pemerintah ini kan di Makassar itu kita ada beberapa agama. Jadi saya selaku ini sudah melakukan koordinasi dan kerjasama bagaimana pendidikan agama itu kan tentu bukan Islam saja. Jadi kami sudah dengan semua tokoh-tokoh agama baik non-Muslim itu, kami kan seperti contoh di sekolah negeri. Negeri itu ada beberapa agama ya non-Muslim. Nah kami ini jadi toleransi ini kita harus tunjukkan profil pelajar Pancasila itu kita jalankan dengan baik. Jadi mulai sila pertama sampai ketuhanan dan di mana toleransi kita termasuk keadilan dalam hal mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan agama. Jadi saya alhamdulillah dengan teman-teman semua tokoh-tokoh agama kami buka.
kami tidak punya guru untuk itu, jadi alhamdulillah dengan Kementerian kerjasama dengan Kementerian Agama, kami sudah ada nama-nama guru yang bisa membantu kami untuk mengajari. Dilatih ya? Ya, enggak mengajar memang. Kami kasih jang karena ada memang sekolah-sekolah tertentu dominan ada sampai 20. Nah, inilah karena jangan nanti fokus kepada agama Islam saja sementara ada. Jadi ini sudah ada nama ini bisa saya pernah juga mengajarkan. penyampaian. Jadi sudah ada guru-guru agama Kristen itu, semua agama baik Katolik apa itu sudah ada nama dikirimkan, sisa tempatkan sesuai dengan berapa jumlah di sekolah itu, jadi sekolah negeri. Kalau yang memang sekolah yang mayoritas tidak ada masalah. Dan demikian juga seperti contoh di Pratertarim Nusantara. Nusantara itu toleransi profil pelajar Pancasila jelas, toleransi beragama jelas karena di sana kami punya guru agama juga. Memang ada Muslim, tetapi ada guru agama Islam. Jadi itulah ini. Nah, inilah harus kita tunjukkan kepada semua. Makassar itu adalah nasionalismenya luar biasa dan toleransi luar biasa. Dan memberikan hak ya kepada seluruh memberikan anak. hak. Jadi kami paham karena keluhan teman-teman guru bagi pendidikan agama katanya itu dia biasa tidak ada nilai. Iya, Pada saat pendidikan agama tidak ada nilai kan tidak ada yang mengajar. Nah, setelah kami berikan ruang ke umpamanya ke gereja itu kadang tidak diterima nilainya. Nah, sehingga ini yang kami minta koordinasi dengan Kementerian Agama, alhamdulillah dikirimkan guru. Walaupun gurunya itu dari Kementerian Agama, tetapi kami berikan ruang untuk mengajar anak-anak kita ini yang di luar non-muslim. Oke, Nah, berarti termasuk sekarang juga, sudah ada gurunya sudah Pak ada. Kadis. Sudah ada gurunya. Kemudian yang terakhir yang saya selalu sampaikan bahwa terkait dengan ini, pendidikan itu kurikulum tadi. Kenapa kurikulum merdeka? Sahabat mereka yang bisa mengukur 18 revolusi pendidikan itu indikator keberhasilannya adalah kurikulum merdeka, relevan dengan program Pak Wali. Jadi memang 18 satu anak satu bakat. Nah, apakah bakat olahraga? Termasuk tadi tahfiz Al-Quran. Jadi itu indikator bukan saja pemberian beasiswa akademik, tetapi akademik, non akademik, apakah dia seni, apakah dia religius tentang agama, dia menghafal ini semua semua sisi kita support. Itulah indikator yang kami berikan. Dan inilah yang nanti kami koordinasikan dengan berbagai pihak terhadap bahwa ini karena kami yakin semua perusahaan itu punya CSR untuk di bidang pendidikan. Jadi betul-betul berkolaborasi dengan semua pihak. Terakhir Pak Dewan, apa masukan dan juga mungkin saran untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar singkat untuk mutu pendidikan yang lebih baik? Kalau saya sih yang lain-lain sudah dalam proses perbaikan, kemudian kualitasnya. Tetapi sekarang yang paling penting adalah menyatukan sekolah yang tadi membangun sekolah tanpa apa Pak Kadis? Sekolah terpadu? Bukan. Membuat sekolah tanpa membangun. Nah, ini yang kemudian harus betul-betul kita seriusi karena kenapa? Jumlah sekolah kita tidak merata. Dalam satu kecamatan itu ada sekolah yang banyak, ada juga yang minim. Maka dari itu ada beberapa sekolah yang misalkan SD-nya itu 3. Misalkan contoh ya, Mangkura 1, 2, 3. Ya kan ini kan misalkan satu lapangan dia. Kok kita harus kepala sekolahnya 3? Iya kan? Kalau bisa ya carikan solusi untuk kemudian difikirkan kalau bisa dialihkan ke SMP misalkan satunya karena kan luas sekali dia punya tempat. Nah, itulah cara-cara kita untuk kemudian konsen kepada pemerataan sekolah. Ini sangat penting. Dan yang terakhir saya berharap kepada Pak Kadis, walaupun bukan sebenarnya kerjaannya ini, dan ini mudah-mudahan dinonton oleh masyarakat dan dinonton oleh Gubernur Sulawesi Selatan, saya sangat berharap di Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu terwujud SMA di sana. Di sana kan sudah terbentuk kecamatan baru. Dulu gubernur sebelumnya itu sudah memberikan saya kesempatan, kemudian saya juga sudah mediasi mereka, berikan tanah ya. Kemudian yayasan di sana kan ada yayasan SMA. Jadi diberikan sudah ada legalnya dan kemudian tetap ya apa boleh buat belum terwujud dan saya berharap tahun ini paling tidak sudah bisa adalah SMA di sana. Kasihan anak-anak kita yang di pulau, yang ada di pulau punya yang akses di pulau, yang sama gitu. SMP alhamdulillah sudah ada, SD sudah bagus dan SMA-nya yang kemudian belum terwujud. Kalau dari Pak Kadis apa nih yang disampaikan? Apa yang diharapkan tadi itu kami sudah insya Allah tahun depan kami laporkan buat telah kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota. Kami melihat kemarin memang tidak pemerataan itu ada memang beberapa lokasi lah sedang memungkinkan untuk tadi istilahnya SD melahirkan SMP, SMP melahirkan SD. Nah, itu jadi itulah yang salah satu tadi itu program 10 tahun seperti itu. Kemudian terkait dengan pendidikan yang kami hanya supaya ATS ya, kita menghindari ATS dan hari ini kami mudah-mudahan koordinasi dan kolaborasi dan perhatian pemerintah provinsi sama juga yang disampaikan tadi. Karena sekarang kami sementara dalam proses pendataan semua kepala sekolah SMP mendata siswanya berapa anak yang lanjut. Nah ternyata masih ada beberapa sekolah melaporkan anaknya tidak lanjut, berarti ada yang tidak tertampung di SMA. Nah sekarang
inilah kita harus duduk. Nah kalau Betul. percuma kita bicara tentang ATS dan termasuk hari ini kan Pak Gubernur melaunching ATS. Nah, ATS jangan apa sampai- itu, Saya Pak punya data Adi? itu, saya punya data sekarang. Jadi insya Allah data sementara proses. Nah intinya berarti kalau kepala sekolah kan saya perintahkan untuk melaporkan ke kami data lulusan SMP, kemudian berapa yang Yang lanjut. lanjut ke tingkat SMA. Nah, itu kan salah satu bagaimana supaya ada nanti tidak sekolah. Itu kita butuh big data itu data itu. Nah, sudah ada beberapa sekolah, ada yang memang sudah lanjut semua, ada sama sekali juga, ada yang masih banyak yang belum lanjut. Ya, karena Nah, tidak lulus dan pertanyaannya segala saya macam. tanya lagi kepala sekolah, tolong hubungi orang tuanya, kenapa? Oke. Kita harus tahu substansi masalahnya supaya saya ini menjadi koordinasi. Jadi semuanya harus tahu datanya Ya. bahwa semua anak harus sekolah. Lanjut sekolah. Lanjut Dan sekolah. juga lanjut sekolah. Baik, terima kasih Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Menarik sekali perbincangannya hari ini, Bapak Muhyiddin. Terima kasih juga Bapak Sarudin Said, selaku anggota DPRD Kota Makassar, Komisi D. Tentunya semoga upaya yang sudah dilakukan ini dapat berjalan dan baik, dan semua anak bisa sekolah, program-programnya ini bisa terwujud agar kualitas dan juga mutu pendidikan di Kota Makassar semakin baik ke depannya. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dan saksikan terus Kompas TV independen terpercaya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan walaupun kondisi saat ini sudah semakin membaik. Tapi jangan lupa untuk memakai masker dalam ruangan dan lengkapi vaksin Anda untuk imunitas yang sempurna. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.